Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Makfirah Hairunisa dengan NIM K7524035. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah topik yang sangat relevan dengan kehidupan kerja sehari-hari, yaitu bagaimana peran teknologi digital dapat membantu meningkatkan komunikasi di lingkungan kantor. Di era digital seperti sekarang ini, cara kita bekerja dan berkomunikasi telah mengalami perubahan besar. Tidak hanya berubah secara teknis, tapi juga mempengaruhi budaya kerja, hubungan antar karyawan, dan efektivitas organisasi secara keseluruhan. Next. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang peran teknologi, kita perlu menyamakan persepsi tentang apa itu komunikasi. Komunikasi adalah proses pertukaran pesan baik secara verbal maupun non-verbal antara dua pihak, pengirim dan penerima pesan. Tujuan dari komunikasi adalah untuk menciptakan pemahaman yang sama, menyampaikan informasi, dan mempengaruhi tingkah laku atau sikap. Dalam konteks kantor, komunikasi tidak hanya soal berbicara atau menulis email. Ini mencakup koordinasi kerja, diskusi tim, instruksi dari atasan, feedback antar rekan, dan masih banyak lagi. Komunikasi yang gagal bisa menyebabkan kesalahan, konflik, bahkan proyek yang tidak berjalan sesuai rencana. Next. Komunikasi adalah fondasi dari semua aktivitas kerja. Mengapa penting? Ada beberapa alasan utama, yaitu yang pertama, membangun kerjasama tim yang efektif. Sebuah tim hanya akan berhasil jika setiap anggotanya memahami peran, tanggung jawab, dan tujuan bersama. Komunikasi yang terbuka akan memperkuat rasa percaya dari kolaborasi antar anggota tim. Yang kedua, komunikasi mencegah kesalahpahaman. Banyak konflik kerja muncul karena asumsi yang berbeda atau informasi yang tidak tersampaikan dengan baik. Komunikasi yang jelas dan transparan membantu meminimalkan kesalahpahaman. Yang ketiga, komunikasi memungkinkan penyampaian informasi kerja secara cepat dan tepat. Tanpa komunikasi yang baik, proses kerja akan terhambat dan keputusan penting bisa tertunda. Next. Kemudian yang keempat, komunikasi juga sangat berpengaruh pada budaya kerja. Dengan komunikasi yang baik, akan tumbuh budaya kerja yang profesional dan terbuka, di mana setiap orang merasa aman untuk menyampaikan ide atau pendapatnya. Kemudian, komunikasi yang lancar akan berdampak langsung pada produktivitas dan efisiensi. Ketika semua orang tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya, waktu dan energi tidak akan terbuang untuk hal-hal yang tidak perlu. Dan yang terakhir, komunikasi mendukung proses pengambilan keputusan yang tepat. Manajer atau pimpinan membutuhkan informasi yang jelas dan terkini untuk mengambil keputusan. Dari semua itu, hanya bisa didapatkan dari komunikasi yang baik di seluruh tingkatan organisasi. Next. Selanjutnya, perkembangan teknologi digital telah mengubah cara kita berkomunikasi di kantor. Bentuk komunikasi yang dulu terbatas pada tatap muka dan dokumen cetak, kini sudah jauh lebih variatif. Yang pertama ada email. Email adalah alat komunikasi formal yang sangat umum digunakan untuk menyampaikan informasi penting, laporan, atau berkomunikasi dengan pihak luar perusahaan. Email menjaga dokumentasi komunikasi secara rapi dan bisa ditelusuri kembali. Yang kedua adalah aplikasi instan. Alat seperti WhatsApp dan Microsoft Teams memungkinkan komunikasi yang cepat dan informal, cocok untuk menyampaikan informasi singkat, menanyakan progres, atau berdiskusi secara spontan. Next. Yang ketiga ada video conference. Ini menjadi sangat populer, terutama sejak pandemi. Aplikasi seperti Zoom, Google Meet, atau Microsoft Teams memungkinkan kita untuk melakukan rapat virtual bahkan dari lokasi yang berbeda-beda. Ini sangat efisien untuk kerja jarak jauh atau hybrid. Bentuk komunikasi digital lainnya adalah dokumen kolaboratif. Contohnya Google Doc atau File Office 365 yang bisa diakses dan diedit bersama-sama secara real time. Ini mempermudah kolaborasi antar tim, mempercepat revisi, dan menghindari kerancauan versi dokumen. Next.
Dari berbagai bentuk komunikasi digital tadi, kita bisa lihat bahwa teknologi membawa manfaat besar. Salah satunya adalah komunikasi lebih cepat dan efisien. Kita bisa mengirim pesan, mengakses file, atau menjadwalkan rapat hanya dalam hitungan detik. Selain itu, fleksibilitas waktu dan tempat juga menjadi nilai tambah. Karyawan tidak lagi harus berada di kantor untuk bisa mengakses informasi penting. Dengan koneksi internet, kita bisa tetap produktif dari rumah, di perjalanan, atau bahkan di luar negeri. Next. Teknologi digital juga membantu dalam hal dokumentasi. Komunikasi tidak hanya berlangsung sekali, tapi seringkali harus direkam, dicatat, atau dirujuk kembali. Aplikasi digital memungkinkan semua komunikasi terdokumentasi dengan baik. Teknologi juga mengurangi miskomunikasi. Misalnya, fitur mention atau komentar dalam dokumen membantu menyampaikan pesan secara lebih terarah. Dan yang tak kalah penting, teknologi memperluas jangkauan komunikasi. Kini, divisi yang berbeda lokasi bisa tetap bekerja sama dengan mudah berkat platform komunikasi digital. Next. Meskipun banyak manfaatnya, komunikasi digital juga punya tantangan. Salah satunya adalah notifikasi yang berlebihan. Terlalu banyak notifikasi dari berbagai aplikasi bisa membuat kita terdistraksi atau kehilangan fokus. Solusinya adalah dengan menggunakan fitur Do Not Disturb atau Jangan Ganggu, atau mengatur waktu komunikasi, misalnya hanya membuka pesan di jam tertentu saja. Tantangan lain adalah kesalahan interpretasi karena tidak ada nada suara atau ekspresi wajah. Pesan digital bisa disalahartikan. Untuk mengatasinya, gunakan kalimat yang jelas, hindari sarkasme, dan jika perlu, gunakan emoji secara bijak untuk memberi konteks emosional. Next. Berikutnya adalah ketimpangan akses teknologi. Tidak semua orang memiliki perangkat atau kemampuan digital yang sama. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk memberikan pelatihan dan memilih platform yang mudah digunakan. Selain itu, kejenuhan akibat terlalu banyak layar juga menjadi masalah. Meeting yang terus-menerus melalui video call bisa menyebabkan kelelahan digital. Solusinya adalah dengan memberi waktu istirahat, menjaga etika komunikasi seperti menghormati jam kerja, dan tetap menyisakan ruang untuk berinteraksi tatap muka meskipun secara terbatas. Next. Kesimpulannya, teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam cara kita berkomunikasi di kantor. Dengan teknologi, komunikasi menjadi lebih cepat, fleksibel, terdokumentasi, dan menjangkau lebih luas. Namun, kita juga tidak boleh lupa bahwa teknologi hanyalah alat. Keberhasilan komunikasi tetap bergantung pada cara kita menggunakannya. Maka dengan bijak, etis, dan berorientasi pada kerjasama. Jadi, mari manfaatkan teknologi untuk memperkuat hubungan kerja, bukan untuk menggantikannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.